Adaptasi sistem reproduksi dalam kehamilan. Selama kehamilan, ibu akan mengalami perubahan anatomi fisiologis pada sistem organ tubuhnya. Oleh karena itu, perlu disampaikan pada saat bidan memberikan pendidikan kesehatan sewaktu ibu melakukan kunjungan kehamilan. Pengenalan perubahan anatomi fisiologis tubuh selama kehamilan dapat mengadaptasikan ibu terhadap perubahan tersebut. Sistem reproduksi ibu salah satu sistem yang memegang peranan penting dalam kehamilan. Perubahan anatomi dan adaptasi fisiologis sistem reproduksi meliputi perubahan pada yang pertama, uterus. Pertumbuhan uterus dimulai setelah implementasi dengan proses hiperplasia dan hipertrofi sel. Hal ini terjadi akibat pengaruh hormon estrogen dan progesteron. Penyebab pembesaran uterus antara lain: yang pertama, peningkatan vaskularisasi dan dilatasi pembuluh darah. Yang kedua, hiperplasia dan hipertrofi dan perkembangan DESI2. Uterus bertambah berat sekitar 70-1100 gram selama kehamilan. Ukuran uterus mencapai umur kehamilan atrem adalah 30 x 25 x 20 cm dengan kapasitas lebih dari 4000 cc. Perubahan bentuk dan posisi uterus antara lain: bulan pertama, uterus berbentuk seperti alpukat, 4 bulan berbentuk bulat, dan akhir kehamilan berbentuk bujur telur. Rahim yang tidak hamil atau rahim normal sebesar telur ayam. Pada umur 2 bulan kehamilan sebesar telur bebek, dan umur 3 bulan kehamilan sebesar telur angsa. Selama kehamilan, dinding-dinding otot rahim menjadi kuat dan elastis. Fundus pada serviks mudah fleksi disebut tanda emsidonal. Korpus uteri dan serviks melunak dan membesar pasca umur kehamilan minggu ke-8 yang disebut tanda Hegar. Sedangkan posisi rahim pada awal kehamilan adalah antefleksi atau retrofleksi. Pada umur kehamilan 4 bulan, kehamilan rahim berada dalam rongga pelvis dan setelahnya memasuki rongga perut. Tanda Hegar yaitu pelunakan pada daerah ismus uteri sehingga pada penekanan mempunyai kesan lebih tipis dan uterus mudah dipleksikan. Melalui pemeriksaan bimanual terlihat pada ukuran 6 minggu dan jelas pada ukuran 7-8 minggu. Tinggi fundus uteri selama kehamilan. Umur kehamilan, tinggi fundus uteri 12 minggu 3 jari di atas simfisis, 20 minggu 3 jari di bawah pusat, 24 minggu setinggi pusat, 28 minggu 3 jari di atas pusat, 32 minggu pertengahan pusat dengan prosesus sifoides, 36 minggu setinggi prosesus sifoides, 40 minggu 2 jari di bawah prosesus sifoides. Yang kedua, vagina dan vulva. Hormon estrogen mempengaruhi sistem reproduksi sehingga terjadi peningkatan vaskularisasi dan hiperemia pada vagina dan vulva. Peningkatan vaskularisasi menyebabkan warna kebiruan pada vagina yang disebut dengan tanda Chadwick. Perubahan pada dinding vagina meliputi peningkatan ketebalan mukosa, pelunakan jaringan penyambung, dan hipertrofi otot polos. Akibat peregangan otot polos menyebabkan vagina menjadi lebih lunak. Perubahan yang lain adalah peningkatan sekret vagina dan mukosa vagina memetabolisme glikogen. Metabolisme ini terjadi akibat pengaruh hormon estrogen. Peningkatan lactobacillus menyebabkan metabolisme meningkat. Hasil metabolisme glikogen menyebabkan pH menjadi lebih asam, yaitu 5,2-6. Keasaman vagina berguna untuk mengontrol pertumbuhan bakteri patogen. 3. Ovarium. Selama kehamilan, ovulasi berhenti.
plasenta terbentuk, corpus luteum gravidatum mengecil, dan corpus luteum mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron. Yang keempat, serviks. Perubahan serviks merupakan akibat pengaruh hormon estrogen sehingga menyebabkan massa dan kandungan air meningkat. Peningkatan vaskularisasi dan edema, hiperplasia dan hipertrofi kelenjar serviks menyebabkan serviks menjadi lunak, tanda Goodell, dan serviks berwarna kebiruan, tanda Chadwick. Akibat pelunakan ismus, maka terjadi antefleksi uterus berlebihan pada 3 bulan pertama kehamilan. Selanjutnya yaitu adaptasi sistem kardiovaskular dalam kehamilan. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, arteri, arteriol, kapiler, venula, dan vena. Yang pertama, jantung. Anatomi jantung. Jantung pada manusia terdiri atas 4 ruang, atrium kiri dan atrium kanan. Atrium itu serambi, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Ventrikel itu bilik. 4 ruang jantung itu serambi kanan atau atrium dexter, menerima darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri atau atrium sinister, yaitu menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Bilik kanan atau ventricle dexter, yaitu memompa darah yang mengandung CO2 ke paru-paru. Dan bilik kiri atau ventricle sinister, yaitu memompa darah yang mengandung oksigen ke seluruh tubuh. 2. Katup-katup jantung. Katup-katup jantung adalah katup mitral atau bikuspid antara atrium kiri dengan ventrikel kiri, katup trikuspid antara atrium kanan dengan ventrikel kanan, katup aorta antara ventrikel kiri dengan aorta, dan katup pulmonal antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis. 3. Lapis-lapis jantung. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama yaitu epikardium. Lapisan terluar berupa lapisan jaringan ikat. Yang kedua, miokardium. Lapisan otot yang berfungsi memompa darah agar beredar di seluruh tubuh. Yang ketiga, endokardium. Lapisan terdalam berupa lapisan sel epitel atau endotel. Beberapa penyakit jantung. Yang pertama, arteri koronaria adalah pembuluh darah yang memasok oksigen dan nutrisi bagi otot jantungnya. Penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah penyempitan pada arteri koronaria atau percabangannya dan menghambat pasokan oksigen dan nutrisi bagi otot jantung. Kedua, infak miokard. Infak miokard atau serangan jantung adalah penyumbatan pada arteri koronaria atau percabangannya, menyebabkan kematian sebagian otot jantung yang tak memperoleh pasukan oksigen dan nutrisi. Curah jantung atau cardiac output. Curah jantung adalah jumlah volume darah yang dipompa oleh ventrikel kiri jantung selama semenit. Saat dipompakan, darah membawa oksigen dan nutrisi untuk sel tubuh dan membawa sampah metabolisme seperti karbon dioksida. Orang dewasa normal biasanya memompa sekitar 5 liter darah per menit dalam keadaan istirahat. Namun, bila dalam keadaan olahraga atau aktivitas, jumlahnya bisa meningkat hingga 3-4 kali untuk memastikan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup. Peningkatan curah jantung pada kehamilan terjadi antara 35 hingga 50% dari rata-rata 5 liter per menit sebelum kehamilan menjadi sekitar 7 liter per menit pada minggu ke-20. Kemudian perubahan yang terjadi sesudah itu tidak begitu drastis. Peningkatan curah jantung terjadi akibat peningkatan isi sekuncup atau jumlah darah yang dipompakan oleh jantung dengan 1 kali denyut dan frekuensi jantung. Peningkatan
peningkatan frekuensi jantung meningkat hingga 10-20%. Frekuensi jantung wanita hamil pada umumnya 10-15 denyut per menit lebih cepat daripada frekuensi jantung wanita yang tidak hamil, meningkat dari sekitar 75 menjadi 90 denyut per menit. Namun, jumlah darah yang dipompakan oleh jantung dengan satu kali denyut atau dinamakan isi sekuncup tidak bertambah hingga volume plasma bertambah. Isi sekuncup meningkat hingga 10% selama pertengahan pertama kehamilan dan mencapai puncaknya pada usia gestasi 20 minggu yang dipertahankan hingga cukup bulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa peningkatan curah jantung ketika hamil terjadi jika volume plasma juga meningkat. Menurut Girling tahun 2001, dalam Fraser dan kawan-kawan tahun 2009. Curah jantung juga meningkat selama kehamilan 30-40% lebih tinggi daripada kondisi tidak hamil pada trimester pertama dan meningkat 40-50% pada trimester ketiga. Peningkatan curah jantung pada awal kehamilan dipengaruhi oleh estrogen dan menyebabkan banyak bagian dari sistem kardiovaskuler yang mengalami dilatasi, seperti dilatasi jantung, dilatasi aorta, resistensi pembuluh darah ginjal, resistensi plasenta, dan dilatasi sistem pena. Semua perubahan yang terjadi mendukung perfusi ke tubuh ibu hamil. Dilatasi jantung meningkatkan isi sekuncup secara langsung, dilatasi aorta meningkatkan kerentanan pada dinding pembuluh aorta, dilatasi perifer meningkatkan aliran darah, dan dilatasi pena meningkatkan volume darah. Curah jantung bergantung pada kecepatan denyut jantung dan isi sekuncup. Peningkatan curah jantung menambah beban bagi jantung, terutama bila dikaitkan dengan peningkatan denyut jantung. Dalam hal ini, pengeluaran energi jantung meningkat ketika suplai oksigen menurun. Peningkatan pengeluaran energi jantung disebabkan oleh peningkatan laju aliran darah, terutama aliran turbulensi pada kasus stenosis katup. Denyut dan curah jantung. Sistolik dan diastolik kontraksi ventrikel kiri dan kanan secara bersamaan dinamakan sistolik, dan relaksasi ventrikel kiri dan kanan secara bersamaan dinamakan diastolik. Pada sistolik ventrikel terjadi injeksi atau pemompaan darah ventrikel ke dalam aorta oleh ventrikel kiri dan arteri pulmonalis oleh ventrikel kanan. Volume sekuncup dan curah jantung. Volume sekuncup atau stroke volume atau SP adalah volume darah yang diejeksikan kedua ventrikel kiri dan kanan pada satu kali sistolik. Curah jantung atau cardiac output atau CO adalah volume darah yang diejeksikan kedua ventrikel kiri dan kanan dalam waktu 1 menit. Faktor-faktor yang mempengaruhi curah jantung. Faktor-faktor yang mempengaruhi curah jantung adalah yang pertama, volume sekuncup atau stroke volume yang dipengaruhi oleh volume ventrikel pada akhir diastolik terdahulu, aktivitas saraf simpatis ke jantung, kadar hormon epinefrin dalam plasma darah. Yang kedua, denyut jantung atau heart rate yang dipengaruhi oleh kadar hormon epinefrin dalam plasma darah, aktivitas saraf simpatis ke jantung, dan aktivitas saraf parasimpatis ke jantung. Sirkulasi dan tekanan darah. Yang pertama, sirkulasi darah. Perubahan yang terjadi pada sistem sirkulasi darah ibu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu A. Meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga dapat memenuhi kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan janin dan rahim. B. Terjadi hubungan langsung antara arteri dan vena pada sirkulasi retroplasenter. Dan C. Pengaruh meningkatnya hormon estrogen dan progesteron. Kehamilan mengakibatkan peningkatan aliran darah ke berbagai organ seperti otak, ginjal, dan arteri koroner. Aliran darah ginjal pada usia gestasi 16 minggu yang membantu peningkatan ekskresi meningkat 70-80%.
yaitu 400 mil per menit di atas jumlah ketika tidak hamil hingga akhirnya menurun pada akhir kehamilan. Menurut The Sweet tahun 1998 dalam Fraser dan kawan-kawan tahun 2009. Aliran darah ke dalam kapiler membran mukosa dan kulit mengalami peningkatan, terutama pada tangan dan kaki mencapai maksimal 500 mil per menit pada minggu ke-36. Hal ini membantu dalam menghilangkan kelebihan panas yang diproduksi oleh peningkatan metabolisme masa maternal janin. Menurut Cunningham et al. Tahun 1997 dalam Fraser dan kawan-kawan tahun 2009, aliran darah ke payudara meningkat 2% selama kehamilan. Sirkulasi yang menerima proporsi curah jantung yang terbesar, yaitu sirkulasi uteroplasenta dengan aliran darah meningkat dari 1-2% pada trimester pertama hingga 17% pada kehamilan cukup bulan. Hal ini diwujudkan dalam peningkatan aliran darah maternal ke dasar plasenta, kira-kira 500 mil per menit pada kehamilan cukup bulan, menurut Burnett tahun 2001, Steinfeld dan Wax tahun 2001 dalam Fraser dan kawan-kawan tahun 2009. Volume dan komposisi darah. Darah terdiri dari dua komponen utama, yaitu plasma dan sel darah merah. Volume darah maternal total meningkat 30-50% pada kehamilan tunggal dengan rata-rata peningkatan 35%. Beberapa ibu hamil mungkin hanya terjadi peningkatan sedang pada ekspansi volume, sedangkan pada ibu yang lain dapat terjadi hampir 2 kali lipatnya. Menurut Steinfeld dan Wax tahun 2001 dalam Fraser dan kawan-kawan tahun 2009, peningkatan volume sirkulasi pada ibu hamil mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, melindungi ibu dan janin dari efek membahayakan akibat gangguan aliran balik pena pada posisi terlentang dan tegak. Yang kedua, memenuhi kebutuhan uterus yang membesar dan menyediakan aliran darah ekstra. Yang ketiga, menyuplai kebutuhan metabolisme ekstra janin. Yang keempat, memberikan perfusi ekstra pada organ ginjal dan organ lain. Dan yang terakhir yaitu melindungi ibu dari efek merugikan akibat kehilangan darah berlebihan saat melahirkan. Let me show you love. I don't pretend. I'll be right here, baby. You know it's sink or swim. Oh, don't you worry. I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my